Sejumlah orang tua berunjuk rasa di Depok, Jawa Barat memprotes sistem PPDB SMA Negeri 4. Orang tua terlibat saling dorong karena berusaha masuk ke sekolah. Orang tua curiga banyak calon siswa titipan yang menyebabkan anak mereka yang rumahnya dekat dari sekolah gagal lulus PPDB. Jadi ini sinyalir pertama ya, tiba-tiba online-nya juga kan bermasalah. Ini ada apa? Terakhir kemarin mau pengumuman jam 2 siang, ini sampai jam 7 malam. Ini juga ada apa? Mereka harus menjelaskan dong. Ya kan, terus yang kedua, kenapa si miskin ini banyak yang ditolak? Padahal kan sekolah negeri ini yang harusnya adalah lebih dari 15%, kan boleh secara Permendikbudnya. Ya ini dugaan, ya kan, kami mensinyalir, ya kan, mudah-mudahan aparat bisa mengusut. Ya kalau memang tidak ada, kita minta transparan dong, dibuka aja siswanya semuanya. Namanya siapa, tinggal di mana, jaraknya berapa, dibuka. Kalau memang tidak ada sesuatu. Temuan kecurangan PPDB juga terjadi di Jawa Barat dengan modus pemalsuan dokumen. 94 calon siswa di 2 sekolah ditemukan memalsukan kartu keluarga mereka. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Mahmudin akan melaporkan temuan kecurangan PPDB tahap 1 kepada Kemendikbudristek. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menganulir calon siswa baru yang terbukti curang. Ya, kami akan laporkan semua ke Kemendikbud bahwa kan tujuan zonasi itu untuk memeratakan sekolah kan asalnya, tapi ternyata paradigma itu masih tidak mudah untuk mengubah sekolah favorit. Kerjasama dari semua pihak termasuk dari dinas Capil untuk memperhatikan betul atau dia mengalir. Kami akan evaluasi ulang semuanya. Kenapa bisa sampai satu rumah atau satu alamat itu bisa 6 kakak, 8 kakak? Ya kan ini udah tidak normal kan sebetulnya. Jadi dari investigasi harian Kompas, modus pemalsuan dokumen PPDB dimulai ketika orang tua atau wali meminta bantuan jasa edit dokumen di media sosial, khususnya Facebook. Temuan harian Kompas biayanya mencapai Rp100.000. Padahal penerimaan siswa melalui jalur zonasi secara aturan diperuntukkan untuk siswa yang berdomisili di wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena membutuhkan dokumen alamat kartu keluarga yang sesuai dengan wilayah sekolah yang ingin didaftar, maka alamat rumah orang tua pun diedit. Dokumen palsu itu kemudian diunggah ke situs PPDB jalur zonasi. Dokumen palsu ini diketahui bisa lolos di situs PPDB jalur zonasi. Harian Kompas menemukan di Kota Bengkulu, sejumlah dokumen palsu sengaja mengatur alamat rumah dekat dengan sekolah yang ingin didaftar, padahal alamat palsunya berupa gang atau daerah yang bukan kompleks perumahan. Tidak hanya terkait jalur zonasi, harian Kompas juga menemukan adanya jalur siswa titipan di beberapa sekolah. Hal itu terindikasi dari data pokok pendidikan yang menunjukkan banyak sekolah tidak sesuai ketentuan dari sisi daya tampung siswa. Permendikbud nomor 47 tahun 2023 sebenarnya telah mengatur jumlah siswa dalam satu kelas maksimal 36 orang dengan jumlah ruang kelas maksimal 36. Namun, berdasarkan temuan harian Kompas, sistem PPDB masih memungkinkan jumlah siswa yang diterima hingga 50 orang per kelas. Provinsi Banten menjadi daerah yang persentase sekolahnya tidak sesuai ketentuan tertinggi yakni 17,39%. Disusul Bali 16,18%, lalu ada Sumatera Selatan, Jakarta, dan Jawa Barat. Sistem zonasi sebelumnya dibuat untuk pemerataan pendidikan, menghilangkan stereotip sekolah unggulan yang menjadi rebutan. Namun sengkarut PPDB masih terjadi dan memicu kekecewaan publik. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana harian Kompas menemukan adanya kecurangan dalam sistem penerimaan peserta didik baru PPDB dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meminimalisasi kecurangan. Kami bahas malam hari ini bersama Sari Febriana, editor Desk Investigasi Harian Kompas, bergabung juga Ketua Komisi 10 DPR RI, Saiful Huda, dan juga ada orang tua peserta PPDB SMA Negeri 3 Bogor, Billy Adiaksa. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Mas Billy, Mbak Sari. Ya, Mas Huda selamat malam juga, Mas Billy selamat malam, Mbak Sari juga selamat malam. Saya mau ke Mas Billy dulu deh. Mas Billy, jadi ini kan orang tua peserta PPDB SMA Negeri 3 Bogor nih, anak Mas Billy mau mendaftar tapi tidak lolos padahal jarak rumahnya dekat. Betul? Betul, Mbak. Gimana tuh ceritanya, Mas? Sebetulnya kami hanya sebagai orang tua hanya mendaftar seperti biasanya melalui PPDB online begitu. Semua prosedurnya kami penuhi, tahapan-tahapannya itu kami tunggu sekian lama dan berakhir kami mendapat keterangan bahwa anak saya tidak lolos begitu. Dan
yang saya cek di jarak terdekatnya itu ada 50 meter, ada 70, ada 200. Dan saya pikir kenapa saya ke sekolah tersebut untuk mengkonfirmasi, karena saya pikir di situ di dekat-dekat sekolah itu hanya ada mall, eh, rumah makan, kantor perbankan, terus rumah-rumah yang besar ya, yang konotasinya itu bukan perumahan warga begitu. Jadi saya ingin ke sana itu kemarin hanya ingin mengkonfirmasi di mana 50 meter dari sekolah itu yang mana gitu. Jadi Ternyata ternyata ya tidak diberi ruang untuk kita berdiskusi lebih serius. Hanya jawabannya hanya sistem dan sistem aja. Jadi kita juga eh, apa ya, mungkin kami paham sistem yang dibangun oleh pemerintah begitu, tapi itu buat kami itu adalah tembok yang jadi sangat sampai besar. dengan sekarang Mas Billy sendiri bingung dong mau daftarin anak Mas Billy ini di sekolah mana? eh Insya Allah saya langsung mendaftarkan anak saya ke sekolah yang lain gitu, yang tentunya dekat dengan rumah. Eh, ada Mandua di situ. Kami mencoba, Insya Allah mudah-mudahan lolos. Kalau tidak pun ya terpaksa ke swasta yang terdekat di area rumah. Rumah ya. Oke, mungkin Mas Billy ini tidak seberuntung orang tua yang lain, Mbak Mari. Mbak Mari ini eh, punya cerita, punya investigasi bahwa Mbak Sari ini menemukan adanya dokumen alamat palsu yang sengaja dilakukan oleh orang tua untuk membuat anaknya bisa bersekolah di sana. Jadi temuannya itu dokumen palsunya kok bisa, Mbak Sari? Sampai orang tua bisa membuat dokumen alamat palsu itu? Ya ini ternyata buktinya lolos ya. Jadi orang tua gini, yang terjadi itu adalah selama 7 tahun PPDB ini, para orang tua itu dilanda kecemasan yang amat sangat, anaknya nggak dapat sekolah. If sekalipun mereka lokasinya itu cukup dekat, katakanlah di bawah 5 kilo ya dari sekolah, itu bisa ya, kita anggap kategori sebenarnya cukup dekat, apalagi kayak tadi Pak Billy ya, cukup dekat tapi bisa nggak dapat. Nah itu kecemasan yang melanda banyak orang tua saat ini. Mereka butuh kepastian anak saya bisa sekolah. Dan sistem yang seperti ini, mereka akhirnya terdorong untuk melakukan segala cara, trik ya semacam itu, untuk mengurangi kecemasan itu, untuk menambah kepastian bahwa anaknya bisa sekolah. Jadi yang kami temukan misalkan orang tua nih rumahnya dia sebenarnya jaraknya kurang dari 1 kilo, 800 meter dari sekolah sasaran. Tapi dia masih merasa nggak secure, ngerasa masih cemas. Jadi apa yang dia lakukan? Dia menggeser itu rumahnya itu ke rumah kontrakannya. Dia punya kontrakan gitu yang jaraknya lebih dekat lagi 200 meter. Karena dianggap kalau lebih dekat lagi itu akan mempermudah ya, lebih mempercepat gitu ya untuk penerimaan gitu. Ya akan kansnya akan lebih tinggi. Akhirnya itu dia lakukan gitu loh. Dia menggeser rumahnya ke rumah kontrakan walaupun itu tidak ditinggali. Itu yang terjadi salah satu contoh ya. Terus ada contoh lagi yang akhirnya nekat bikin KK palsu. Yang dipalsukan itu adalah KK digital. Jadi KK fisik. Oke. Jadi KK fisiknya tetap asli. Tapi karena pendaftaran PPDB itu yang harus disubmit adalah dokumen-dokumen digital, disitulah dia bisa punya celah untuk memanipulasi. Jadi yang terjadi adalah dokumen kartu keluarganya itu versi digitalnya itu diganti alamatnya. Dan itu marak untuk jasa bikin dokumen palsu atau kartu keluarga palsu itu marak katanya. Di media sosial itu dengan upah 100.000 aja udah bisa gonta-ganti. Ya, betul. Jadi kita kalau search nih jasa edit dokumen gitu ya, atau jasa pembuatan dokumen itu ada banyak, mudah kok
kita akses ya, mudah kita akses, nanti transaksinya semuanya lewat WhatsApp gitu kan, dan kita sendiri kita nyoba tolong nih editin akte kelahiran gitu ya, dengan belangkonya sama persis segala, bahkan dia memasukkan QR code segala ke situ, itu mudah. Oke. Oke, menjawab permasalahan-permasalahan seperti ini, Mas Huda, sudah diketahui nggak sih apa sih penjelasan dari Kemendikbudristek terkait dengan sistem PPDB yang seharusnya kan sistem zonasi ini sudah digunakan, kemudian juga sebenarnya untuk mempermudah orang tua juga kan mendaftarkan anaknya ke tempat yang lebih dekat dari rumah, tapi kok malah sebaliknya ini rawan justru terjadi marak tindakan yang di mana-mana nih seperti dokumen palsu, kartu keluarga. Ya, sebenarnya ini peristiwa yang berulang. Jadi kecurangan ini sejak diterapkan PPDB itu berulang-ulang. Dan saya melihat frekuensi orang tua yang berani untuk memalsukan dokumen, baik di jalur zonasi dengan cara mendekatkan titik lokasinya, jalur prestasi dengan cara memalsukan prestasi sertifikat dari beberapa sertifikat prestasi itu, jalur afirmasi juga sama, digunakan tiba-tiba orang yang mampu mendefinisikan dirinya, orang yang tidak mampu melalui jalur afirmasi, dan itu terjadi dan terulang. Dalam jangka pendek saya setuju ini harus ada tindakan tegas, Kemendikbud harus mengambil langkah, tidak hanya melakukan pengawasan jarak jauh, tapi harus berkoordinasi secara maksimal dengan dinas-dinas pendidikan di kabupaten kota. Sebenarnya kalau dari cara kerja jangka pendek itu yang paling mungkin dilakukan. Mas Huda, sebenarnya kalau dari cara kerjanya Kemendikbudristek sendiri, itu mereka mengecek nggak sih Mas, misalnya nih dokumen alamatnya ini benar nggak nih jaraknya 800 meter, benar nggak alamatnya di sini? Atau ya udah berdasarkan apa yang tadi dikirimkan via online ya sudah percaya saja gitu. Sebenarnya kalau dari tahun lalu saya sudah minta Kemendikbud setiap menghadapi PPDB, saya minta untuk bikin satgas khusus. Jadi satgas ini bekerja detail dan on the spot langsung ke lapangan ketika ada persoalan, termasuk ketika ditemukan dokumen yang palsu, satgas ini bisa dikasih kewenangan untuk melakukan tindakan, termasuk ada pungli dan seterusnya itu. Jadi sekali lagi, ini pasti akan terus berulang sampai kapanpun ketika akar masalahnya tidak dituntaskan oleh pemerintah. Saya ingin memberikan gambaran sedikit. Apa akar masalahnya? Akar masalahnya adalah kuota yang ada dari sekolah-sekolah negeri kita terlalu jauh dari potensi untuk menampung siswa didik kita. Artinya lebih dikit begitu ya? Daripada sangat sedikit sekali. Jadi setiap tahun ada 10,7 juta anak-anak yang tidak bisa mendapatkan kuota di sekolah negeri. Gitu. Kita bisa bayangkan itu. 10,8 juta anak-anak yang tidak bisa mendapatkan kuota di sekolah negeri. Nah, karena itu saya menganjurkan pada pemerintah, solusi terbaiknya jangka pendek dan jangka panjang adalah, saya menyebutnya pemerintah membuat skema sekolah amanat undang-undang. Apa sekolah amanat undang-undang itu? Yaitu sekolah swasta yang difasilitasi penuh oleh pemerintah, diperlakukan sama oleh pemerintah sebagaimana sekolah negeri. Oh, jadi bisa mengakomodir ya? Ya. Persis. Mas ini Huda, terjadi kan karena orang tua pengen sekolah negeri karena supaya biayanya murah. Ya, benar. Nah, ketika tidak masuk berarti sekolah swasta. Nah, sebenarnya permasalahannya bukan hanya pembuatan dokumen palsu nih, Mas Huda. Saya mau kembali lagi ke Mbak Sari. Jadi temuan di Harian Kompas itu bukan hanya terkait dengan penggunaan dokumen palsu, tapi juga ada jalur siluman. Silumannya kayak gimana tuh, Mbak? Betul. Jadi yang kami temukan, kita turunkan sebagai headline utama sebenarnya justru yang ini, yang jalur siluman. Jadi jalur ini itu terjadi justru setelah PPDB diumumkan selesai. Kan ada 4 jalur ya, afirmasi, zonasi tadi, terus prestasi dan perpindahan orang tua.
Ada jalur kelima ini yang terjadi setelah PPDB diumumkan selesai. Nah, inilah jalur siluman. Jalur siluman ini terjadi betul kalau tadi Pak Huda sampaikan itu ada kaitannya dengan kuota. Jadi kalau Permendikbud yang nomor 47 tahun 2023 itu kan ada batasan setiap kelas tuh berapa anak, berapa rombel per sekolah, ada batasan ya. Batas itu hanya 36. Nah, itu yang membuat sikut-sikutannya di situ. Batasannya sedikit, yang mau masuk banyak. Akhirnya ketika PPDB sudah diumumkan selesai gitu ya, sekitar pertengahan Juli biasanya, itu sekolah akhirnya menerima desakan, tuntutan dari berbagai macam pihak, titipan-titipan, siswa-siswa titipan, supaya sekolah mau nerima anak-anak ini gitu. Padahal Bahkan siswanya itu tidak dalam kategori 4 itu, misalnya berprestasi atau jalur zonasinya dekat gitu, enggak. mereka udah gagal semua jalur itu gitu loh. Jadi akhirnya bermodal yaitu nitip, ada yang getok lewat misalkan oknum orang dinas, getok lewat aparat, bahkan ada juga maaf nih ya wartawan juga minta slot gitu kan, atau ormas organisasi massa yang mungkin selama ini agak ditakutin gitu ya. Nah itu getok lewat situ. Berarti ada berupa ancaman ataupun ada suap? Kami tidak menemukan suap. Jujur aja kita nggak nemukan ada suap ke pihak sekolah dari oknum-oknum ini ya. Tapi gini, yang kita pahami adalah orang di sekolahan, sekalipun itu seorang kepala sekolah, mereka ini pada relasi kuasa yang sebenarnya timpang dengan pihak-pihak yang mendesak ini ya. Sekarang kalau misalkan ditelepon sama anggota legislatif, anggota DPRD gitu, tolong ini terima nih, gini, bisa apa? Oke. Dia cuma kepala sekolah, harus Nggak bisa mikirin nolak juga ya, sulit juga kalau nolak. Iya, atau orang dinas, apalagi dinas, mereka kan ada relasi kuasanya jelas itu. Oke. Dinas itu kan bosnya, bisa dibilang. Itu Mas Huda, ternyata permasalahannya juga karena adanya relasi kuasa nih, titip-titipan nih dari jalur belakang. Ormas juga gitu, wartawan. Mereka takut sama wartawan tuh bisa nanti diberitain yang enggak misalkan. Dia jadi promo gini-gini, akhirnya ya udah kelimpahan. Jadi sekolah itu babak belur sebenarnya, sekolah sasaran tuh yang masih dianggap favorit tuh babak belur nerima titipan, akhirnya mereka ya udah mereka masukin tuh. Nah, apa akarnya sebenarnya? Akarnya itu adalah di sistem Dapodik sendiri yang dibangun oleh Kemendikbudristek. Jadi sistem Dapodik itu tuh masih nggak dikunci sama Kemendikbud. Kalau gitu saya tanyakan tentang sistemnya ke Mas Huda, gimana nih Mas? Secara teknis tidak ada di ruang kami memang. Jadi semestinya memang pada forum-forum begini Kemendikbud bisa hadir dan menjelaskan ke publik. Wah nggak bisa. Nah, sayangnya Kemendikbud nggak pernah hadir dalam forum-forum untuk menjelaskan kepada publik. Itu kita sayangkan. Nah karena itu kita minta pada forum yang baik ini pula, saya juga menghimbau atas nama Ketua Komisi 10, Kemendikbud sekali lagi harus hadir ketika persoalan yang sudah menaun ini dan belum ada solusi. Sudah hampir dan tadi Mbak Sari sudah nyampaikan salah satu pangkalnya adalah sistem Dapodik misalnya. Ya betul. Nah, dan ini berulang dari berkali-kali setiap kali PPDB semua orang menyatakan bahwa ada problem di sistem dan belum ada update perbaikan sampai hari ini dari pihak Kemendikbud. Oke, kalau dari ini kan tadi dibilang sama Mbak Sari ada akarnya dari sistem, kemudian juga tadi kalau dari Mas Huda bilang bentuk pengawasannya seperti apa. Nah tapi kalau dari Mas Billy kan sebagai orang tua nggak paham nih ya Mas sistemnya, yang penting anak saya bisa masuk. Sebenarnya yang ingin Mas Billy sampaikan kalau misalnya Kemendikbud hari ini dengar nih perbincangan kita, apa sih Mas keinginan supaya tahun depan nih kalau ada PPDB jalur zonasi lagi nggak ada nih kayak gini dipersulit? Iya Mbak, sebetulnya simpel Mbak. Zaman kita dulu itu kita berlomba-lomba agar paling pintar supaya kita bisa masuk ke sekolah favorit begitu. Artinya si anak ini dirangsang untuk pintar sehingga nilainya baik sehingga dia bisa diterima di sekolah-sekolah bagus gitu. Tapi sekarang ini pemerintah sedang merangsang orang tuanya supaya pintar mengakali. Ada yang numpang kakak. Ya tadi yang Mbak sampaikan tadi, Mbak Sari sampaikan jalur-jalur langit begitu, jalur siluman itu banyak terjadi karena kalau mungkin penilaian saya pribadi ini
jalur sistem PPDB ini belum saatnya diterapkan di Indonesia, karena tadi kata Pak Saiful Huda bahwa jumlah sekolah dengan jumlah lulusan itu tidak seimbang. Nah, artinya apakah Mas Menteri begitu akan terus-terusan mempertahankan sistem yang sebetulnya merusak suasana? Ini tiap tahun kami terus-terusan dirusak gitu. Kalau tahun ini mungkin anak saya giliran masuk SMA, mungkin tahun depan ada tetangga saya masuk, sama halnya seperti itu. Dan kebetulan di Bogor juga banyak banget dan keluhan yang sama. keresahan ini juga dirasakan juga ternyata sama Ketua Komisi 10 Mas Huda ya, berulang. Semoga sih evaluasinya benar-benar menyeluruh dari Kemendikbudristeknya juga lebih mudah ya untuk ditanyakan dan memberikan penjelasan. Terima kasih Mas Saiful Huda, terima kasih Mas Billy, terima kasih Mbak Sari.